Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmadani dengan NIM 202062, anggota dari kelompok 4. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi pada pertemuan kelima dalam mata kuliah pengantar kebijakan pendidikan dengan dosen pengampu. Yang pertama, Ibu Profesor Dr. Nur Hizrah Gistuati SPD MPD dan Bapak Hadi Afrensyah SPD MPD. Adapun topik pembahasan pada video kali ini, yang pertama itu tentang teori mixed scanning model, yang kedua model elit politik, dan yang ketiga model partisipatif. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung masuk ke pembahasan materi yang pertama, yaitu tentang teori mixed scanning model. Model ini merupakan upaya menggabungkan antara model rasional dengan model inkremental. Menurut model ini, kebijakan-kebijakan itu tidak sama atau berbeda-beda, baik ruang lingkup maupun dampaknya. Sehingga pendekatan pembuatan kebijakan berbeda-beda diperlukan untuk jenis keputusan yang berbeda pula. Selanjutnya, penganjuran dari model ini yaitu seorang ahli sosiologi organisasi yang bernama Amite Enzoni, di mana ia memperkenalkan teori ini sebagai suatu pendekatan terhadap formulasi keputusan-keputusan pokok dan inkremental, menetapkan proses-proses formulasi kebijakan pokok dan urusan tinggi yang menentukan petunjuk-petunjuk dasar. Proses-proses yang mempersiapkan keputusan pokok dan menjalankannya setelah keputusan itu tercapai. Nah, adapun untuk kelebihan dan kekurangan dari teori mixed scanning model. Untuk kelebihannya, yang pertama, setiap elemen masing-masing jenis keputusan cenderung saling menciptakan keseimbangan terhadap masing-masing kekurangan. Nah, adapun untuk kekurangannya, pada salah satu kendala dalam model ini yaitu permasalahan dalam bentuk pilihan penggunaannya, karena ruang lingkup dari permasalahan tentu berbeda-beda dan terkadang membingungkan perumusan kebijakan. Dari teori mixed scanning model ini, pada dasarnya model ini adalah model yang amat menyederhanakan sebuah masalah. Dalam prakteknya, model ini menggabungkan pendekatan yang didasarkan pada rasionalitas yang tinggi, yang oleh sementara ahli dipandang sebagai pendekatan yang utopis dalam asumsi-asumsinya, dan pendekatan inkremental yang sering dipandang sebagai pendekatan yang sangat pragmatis. Nah, dalam model mixed scanning ini menarik bagi para manajer karena penerapannya yang luas dalam proses pengambilan keputusannya. Juga karena para pengambil keputusan menarik manfaat dari beberapa kekuatan yang terdapat pada model yang rasional dan model-model yang pragmatis. Akan tetapi, harus diakui bahwa belum banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai manfaat sesungguhnya dari model ini, sehingga belum diperoleh banyak bukti ilmiah tentang keefektifan dalam penggunaannya. Materi yang kedua yaitu tentang model elit politik. Dalam pengertian sosiologis dan politis, elit adalah the ruling class atau suatu golongan yang memegang kekuasaan baik secara formal maupun informal dalam satu strata sosial. Model elit merupakan kebijakan yang dipandang sebagai prevensi elit. Pendekatan dalam model elit politik ini berasumsi bahwa dalam masyarakat kekuasaan tidak terdistribusi secara merata, di mana ada kecenderungan kekuasaan politik terkonsentrasi di tangan sekelompok kecil warga masyarakat sehingga menimbulkan kelompok penguasa dan yang dikuasai. Elit politik sendiri dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu elit politik lokal dan yang kedua elit non-politik non-lokal. Nah, untuk elit politik lokal sendiri adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabatan politik atau kekuasaan di eksekutif dan legislatif yang dipilih melalui pemilihan umum dan dipilih dalam proses politik yang demokratis di tingkat lokal. Sedangkan elit non-politik lokal adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabatan strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat. Adapun asumsi yang dipakai pada model elit politik ini, yang pertama, yaitu masyarakat terbagi dalam dua kelas. Kelas pengguna jumlahnya sedikit dan menjalankan fungsi-fungsi politik, memonopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan-keuntungan dari kekuasaan tersebut. Yang kedua, kelas yang kedua jumlahnya lebih banyak, merupakan pihak yang diarahkan dan dikontrol. Yang ketiga, penggeseran posisi dari bukan elit ke kelas elit akan berlangsung lamban dan lama. Yang keempat, golongan elit memiliki persamaan nilai. Yang kelima, kebijakan negara tidak mencerminkan
masyarakat, tetapi golongan elit. Yang terakhir, rakyat secara umum bersikap pasif. Golongan elit yang lebih aktif mempengaruhi negara. Materi selanjutnya yaitu tentang model partisipatif. Menurut Howdy tahun 2021, pengambilan keputusan partisipatif adalah suatu pengambilan keputusan dengan cara menentukan dan memilih suatu alternatif masalah dari berbagai alternatif yang ada dilakukan dengan musyawarah dan demokratis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pembuatan keputusan partisipatif dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik sebab jumlah pemikiran orang diperkenalkan dalam memecahkan suatu masalah lebih banyak. Jika orang yang dilibatkan dalam membuat keputusan, maka orang tersebut lebih suka untuk melaksanakan keputusan itu secara efektif. Prosedur partisipatif dalam pembuatan keputusan membantu untuk menyatukan tujuan individu dengan tujuan organisasi. Selanjutnya, ada pun manfaat dari model partisipatif ini. Yang pertama yaitu individu kehilangan kepentingan dalam memecahkan masalah jika tidak terlibat secara aktif. Yang kedua, partisipasi dalam pembuatan keputusan mengurangi penolakan terhadap perubahan. Karena kelompok dapat terus berfungsi secara efektif meskipun kehilangan kedudukan sebagai pemimpin jika kepemimpinan telah dibagi dengan anggota kelompok. Yang ketiga, keterlibatan dalam pengawasan yang berhubungan dengan tugas dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Yang keempat, interaksi kelompok seringkali mengarahkan untuk mengambil risiko yang lebih besar atas sebagian daripada anggota kelompok. Bahwa kelompok pembuat keputusan memperkuat nilai perilaku anggota kelompok yang secara umum diterima dalam budaya tertentu. Dan yang terakhir, partisipasi dalam pembuatan keputusan merupakan faktor utama yang mempengaruhi kepuasan. Baik, sekian pemaparan dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.